Banyak sekali video-video. Saudara sebutkan. Banyak sekali video-video Anda yang menghina Pak Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Maju sampai ke pengadilan takut. Karena barang itu kan pasti akan diperiksa di peradilan dan akan disaksikan oleh seluruh rakyat. Ya. Dan kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk mencecar barang itu. Apa implikasi? Pengacara Roy Suryo CS berhasil membungkam Termul. Perdebatan yang sangat memanas ini terjadi. Mari kita simak. Keras apa Bung Ahmad ini menghina Pak Jokowi? Demikian juga advokat yang lain. Mana menghinanya? Ya. Saudara, di mana menghinanya? Dengar dulu. Kurang keras Tidak apa? boleh begitu di depan rekan sejawat kalau Anda memang seorang advokat. Iya. Itu tuduhan. Dengar, makanya saya mau Di jelasin. mana menghinanya? Saya mau jelasin, dengar dulu. Kurang keras apa? Pilihan kata Anda lah. Kurang Biar saya mau tanya. Iya, di iya. mana menghinanya? Kurang keras apa beliau ini di dalam melakukan Saya ulangi, penghinaannya di mana? Anda kan sering mengatakan yang tadi aja sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Oh, itu saya mengutip Ya, Jokowi. makanya jelaskan dulu. Saya dengar dulu, saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda itu mana? sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering Korup. sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali Jangan video-video. bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali Jangan banyak video-video saudara. Anda yang menghina Pak Saudara, Jokowi. yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya Sampai tidak banyaknya. dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus objektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya Makanya saudara jangan Oke. menggunakan contoh saya. Cari contoh yang lain. Satu-satu. dengar dulu, makanya Baik, saya sepil saya katakan sekali lagi, saudara. kurang Baik, keras tarik apa yang lain. dia ini menghina Pak, tetapi tidak ada ditersangkakan. Oh, Anda maunya saya ditersangkakan? Dengar dulu, Bu. Saya mau kasih contoh. Kalau kayak gini, Mbak Elvira. Anda cari analogi yang Ngawur lain. ini. Saya tidak Terserah saya, ini hak saya Suka, bicara. terserah mengkontra Oke, Anda. Gitu gantian, loh. gantian. Nanti Oke, Anda gantian kasih ya. contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, Termul. Gitu loh. Baik. Ini jongos Nah, Jokowi. tuh kan. Nah, Kan saya sudah kembalikan, Anda memerintahkan, ini jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi Oh. pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan Oh. mobil SMK, kebohongan 11.000 truk, Oh. pasti Oke. dibela. nah, dia sendiri udah mengungkapkan. Itu yang mau saya sampaikan. Contoh ada di mereka ini. Gitu loh. Kalau bicara advokat, tetapi tidak tersangka. Maksud saya, yang disampaikan oleh Bung Rifai tadi, bahwa ya bukan dia bertindak sebagai advokat. Kalau dia bertindak sebagai advokat, tentu dia melakukan pembelaan atas nama kliennya. Yang dilakukan saat Ada ini klien oleh Bu nih. Kurnia, Ada karena kuasa hukum kliennya. TPUA, kemudian Nggak juga pernah kuasa dibawa ke hukum Dewan Mas Roy. Kehormatan. Itulah tentu yang dilakukan penyidikan oleh penyidik. Apakah advokat-advokat ini bertindak atas nama pribadi dia di situ, ya melakukan hujatan-hujatan, melakukan tuduhan-tuduhan itu, Nggak ada hujatan, tidak ada melakukan tuduhan. aksi-aksi Ya. itu, melakukan Narasi fitnah-fitnah harus itu. perbaiki. Ya, apakah itu atas nama pribadi? Kalau nggak punya narasi, jangan bicara. Ya, atau memang Modalnya nggak atas ada. nama kliennya, gitu loh. Semua itu kan terpampang di publik. Semua bisa melihat, gitu loh. Dan kamu melihatnya dengan salah. Oke. Terserah Anda mau Ya, mengatakan terserah saya Anda. melihat Jangan salah, yakin dengan perkataan tetapi ini penyidik kewenangan. Ini dikembalikan ke pasal fitnah pencemaran nama baik. Ada tidak tuduhan di situ? Artinya apa? Dari Sebenarnya 8 kalau tidak ini, pencemaran pun saya 8 tidak ini apa-apa, tapi kemungkinan diselundupkan pasal-pasal untuk bisa menahan Oke. 32 dan 35. Kemudian untuk Bu Kurnia ini diselipkan pasal Oke. 160. Padahal di putusan MK, ya, putusan nomor 7 Romawi 7 PU Romawi 7 2009 harusnya ada akibat yang sifatnya dari hasutan tadi. Makanya 3235 Undang-Undang ITE ya. nggak ada. Itu Mbak Elvira, justru disitulah ya. Ini tadi kan ini apa tadi? Bisa ditampilkan lagi ya Bukan, pasal-pasalnya. saya mau mengatakan ini justru tahapan baru, kesempatan bagi semua pihak, termasuk tersangka di sini, membuktikan semua narasi-narasi pembelaan-pembelaannya. Ya, apakah benar seperti yang disampaikan Bu Ahmad tadi? Tidak ada penghasutan di situ. Ayo, tampilkan kemampuan hukum terbaik, gitu loh. Semua tidak mungkin penyidik macam-macam di sini, tidak mungkin pengadilan di sini, ya Saudara kan bermacam-macam. pelapor. Itu kan delik Gitu loh. material. Akibatnya apa dari penghasutan itu? Bung Delik Ahmad, material. akibat Apa ada orang ya ke Jokowi ditampar-tampar gara-gara penghasutan itu? Loh, setidaknya di publik, Bukan setidaknya. tadi Anda sudah mengatakan di komen-komen saja. Ayo. Itu komen pro kontra itu biasa. Nah makanya, setidaknya itu saja. Material, bukan Baik. sosmed. Loh, Maksud saya apa ada yang ini dunia digital, Bu. Ada yang Jokowi bejol gara-gara hasut. Loh, itu kan anggapan Anda Harusnya dibuktikan. harus Jokowi benjol. Mana? Loh, hukumnya tidak seperti Itulah itu. saya lihat polisi Makanya, Tunggu, Bang Freddy. Reformasi Polri, saya justru ya kecewa.
institusi Polri yang selama ini legasi di 10 tahun Jokowi adalah kriminalisasi, kenapa di era Pak Prabowo legasi kriminalisasi itu kok sepertinya dipertahankan? Dengan cara apa? Setiap orang yang berbeda narasinya langsung dianggap itu sebagai pencemaran fitnah. Kalau dulu lebih ngeri lagi, dianggap melakukan apa? Sesuatu makar dan sebagainya. Tapi hari ini yang paling seksi pakai ITE. Kenapa? Cari kulik-kulik kesalahan gampang, pasalnya cari yang paling tinggi agar apa? Bisa menahan. Makanya kita akan lihat besok kalau ada intensi penahanan berarti benar ini tahapan yang dilalui ini dalam rangka memenjarakan orang, bukan dalam rangka memulihkan kehormatan, bukan dalam rangka menghentikan orang, bukan dalam rangka menegakkan wibawa marwah di hadapan anak cucu setidaknya, apalagi di hadapan rakyat. Ini kita nggak bisa dicerdaskan dengan narasi seperti ini, begitu loh. Oke, tapi kan ancaman hukumannya memang pasal-pasalnya di atas 5 tahun, jadi kemungkinan. Nah sebenarnya kalau fokus pencemaran fitnah itu di bawah 5 tahun, 4 tahun sama 9 bulan, nggak ada masalah. Tapi kan ada pasal-pasal undang-undang ITE. Nah, ketika ada 32, 35, ya ada yang 12 tahun, ada 8 tahun, kemudian usus bukurnya dan kawan-kawan di layer pertama ada 160, itulah yang kita lihat ini. Coba Bung Lecumanan bikin laporan, kalau nggak ada laporannya Bung Rifai, laporan Jokowi nggak jadi itu barang, makanya puas numpang saja itu sebenarnya. Kalau bikin laporan sendiri nggak jalan itu barang. Kenapa? Karena ini seolah-olah Jokowi ingin mengadukan laporan yang ada dukungan dari pihak-pihak lainnya, seolah-olah marwahnya itu juga mencederai banyak pihak sehingga banyak pihak merasa jadi korban. Padahal nggak ada yang dikorbankan dari mereka. Numpang saja ini ya laporan ini. Saya jamin kalau laporan Bung Lecumanan nggak ada laporannya saudara Jokowi nggak jadi itu barang. Baik, tunggu. Tujuannya apa numpang aja? Bang Lecumanan nanti ya dijawab ya. Kita harus jeda dulu, kami juga mengundang Anda. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Saudara Joko Widodo itu hari ini harus bertempur hidup dan mati. Menurut sekretaris pribadinya ya atau siapa itu, dia dinyatakan sakit dan tidak boleh terkena sinar paparan sinar matahari langsung. Apa yang menyebabkan dirinya harus ya turun gunung bertemu presiden langsung? Karena ini urusannya bukan hidup dan mati politiknya, tapi juga PSI, Gibran, kemudian Bobi, kemudian relawan-relawannya dan seluruh oligarki yang selama ini menyantolkan ya kepentingannya melalui Joko Widodo. Berat. Saudara Joko Widodo sudah mulai meminta ya kekuasaan untuk turun membantu dirinya yang selama ini tidak bisa tertolong hanya menggunakan pengacara-pengacara untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Hari ini ketika narasi untuk berdamai itu ditolak mentah-mentah oleh Roy Suryo, mereka kewalahan dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Bagaimana caranya? Kan dengan cabut kan malu. Masa nggak ada dasar perdamaian tiba-tiba cabut? Ya kan? Maju sampai ke pengadilan takut. Karena barang itu kan pasti akan diperiksa di peradilan dan akan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk mencecar barang itu. Apa implikasi dari sudah jelasnya barang itu? Dengan temuan ini berarti menjadi tidak relevan. Kajian itu dianggap fitnah karena objeknya ternyata sama. Jadi implikasinya adalah perkara yang di Polda ya tidak bisa dilanjutkan SP3. Perkara yang di Barizkrim harus dibuka kembali. Perdebatan terus terjadi terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Tadi kita sudah melihat tayangan dan cuplikan video ya. Ada beberapa cuplikan video yaitu perdebatan Freddy Damanik, yaitu pembela Jokowi atau Ketum Projo ya, Waketum Projo. Tadi sudah kita lihat dan kita simak bersama videonya. Bang Ahmad Hosainuddin berdebat panas dan debat seru dengan Freddy Damanik selaku pembela Jokowi ya teman-teman ya. Dan tentunya hal ini akan terus muncul dan akan terus terjadi perdebatan-perdebatan antara kubu Roy Suryo dan kubu Pak Jokowi tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi hari ini Roy Suryo sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka ya teman-teman ya. Hari ini Roy Suryo dan kawan-kawan sudah datang dan sudah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Nah, apakah perdebatan-perdebatan ini akan terus terjadi atau akan berhenti di sini setelah Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka? Tentunya tidak, karena ini masih akan banyak sekali tahapan-tahapan berikutnya. Tentunya perdebatan-perdebatan ini makin seru ya teman-teman ya, akan semakin seru karena dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditetapkan sebagai tersangka ya, katanya itu tidak memenuhi prosedur atau tidak sesuai dengan prosedur ya. Ada kata-kata yang diungkapkan oleh kubu Roy Suryo yaitu kriminalisasi ya, salah satunya yaitu dituduh mengedit ijazah Jokowi. Dan hari ini Roy Suryo dan kawan-kawan dipanggil oleh Polda Metro Jaya pastinya akan membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut ya, bahwa mereka ini tidak pernah mengedit ijazah Pak Jokowi, tentunya seperti itu. Dan ini sangat menarik sekali memang ya pembahasan atau topik ya, berita tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini sangat menarik sekali karena
ini adalah ijazah mantan presiden ya, yang 2 kali memimpin atau 2 kali ya Pak Jokowi ini ya menjadi presiden ya 2 periode. Ini sangat menarik sekali. Kenapa masyarakat ingin menanyakan sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu? Ini pengen tahu kenapa ini masyarakat ingin tahu seperti itu. Itu ada benarnya dan ada haknya, karena Pak Jokowi ini adalah pejabat publik atau pernah menjabat sebagai presiden, apalagi 2 periode ya, sebelum wali kota dan belum jadi gubernur ya dulu ya teman-teman ya. Tentunya hal ini masyarakat ini punya kewenangan dan punya hak untuk mencari tahu, dan jika ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini, masyarakat juga pengen tahu bahwa sebenarnya pejabat yang telah memimpin kita ini sebenarnya punya ijazah atau tidak. Ya, jadi kalau menurut versi pembela Pak Jokowi, ya tentunya ini hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan karena Pak Jokowi ini kan sudah selesai menjabat sebagai presiden ya. Dan memang ijazah Pak Jokowi ini asli, kata pembela Pak Jokowi. Nah, kata pembela Pak Jokowi, menurut mereka ini ijazah Pak Jokowi ini asli. Apakah mereka ini sudah melihat? Jika memang mereka sudah melihat, apakah mereka ini tahu bahwa Pak Jokowi ini asli? Tentunya ini juga tidak akan bisa menjawab jika ditanya ijazah Pak Jokowi ini asli. Tentunya mereka juga tidak akan tahu karena mereka tidak menguji. Yang bisa menguji yaitu dari pengadilan tentunya ya, harusnya pengadilan. Tapi ijazah Pak Jokowi ini sudah dianalisa, bahkan sudah diteliti oleh Bareskrim. Bareskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik. Nah, identik ini apakah asli atau identik dengan yang lain, kan gitu ya, pertanyaan masyarakat tentunya seperti itu. Jikalau ijazah Pak Jokowi ini identik, tentunya identik dengan yang mana gitu ya. Pertanyaan masyarakat seperti itu. Identik dengan asli, identik dengan yang asli, atau identik dengan yang palsu, kan gitu. Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu, kalau identik dengan yang asli berarti kan asli. Ataukah identik itu karena sudah dibandingkan dengan ijazah-ijazah teman Pak Jokowi misalnya, atau yang satu angkatan. Identik, memang identik itu kan kalau belum diuji ya tentunya kita bisa bilang identik. Akan tetapi yang bisa membuktikan autentiknya, itu yang paling penting, autentiknya bukan identiknya. Kalau cuman identik saja, bisa saja ya teman-teman identik dengan barang yang itu, akan tetapi kan belum tentu asli ya. Nah, maka dari itu harusnya dari pihak penegak hukum juga untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu, cara tes lab 4-nya atau cara mengetesnya atau menganalisanya harusnya melibatkan ahli-ahli yang independen ya, dari tim-tim lab 4 yang independen, bukan dari tim lab 4 dari kepolisian. Bukannya kita untuk tidak percaya dengan tim kepolisian, akan tetapi banyak sekali ya tentunya kita semua tahu ya bahwa kepolisian ini sudah dicap bagaimana oleh masyarakat, ini kita sudah tahu. Maka dari itu harusnya tim yang independen secara terbuka, dan masyarakat ini bisa mengetahui sebenarnya bagaimana cara pengujian ijazah Pak Jokowi ini, agar masyarakat juga tidak berpikiran bahwa ada keperpihakan dari pihak penegak hukum. Misalnya kalau yang menganalisa atau yang membuat keputusan itu dari Bareskrim, tentunya masyarakat pasti akan mengatakan, tidak akan percaya lagi, kan gitu ya, mengatakan seperti itu. Karena selama ini kita tahu ya bagaimana ya banyak sekali ya kriminalisasi tentunya kan seperti itu. Jika yang menganalisa atau yang mengecek atau yang menguji itu dari pihak independen atau tim atau ahli yang independen, ahli forensik independen dari luar, mungkin kita semua bisa akan menerima apa hasil dari uji lab tersebut ya. Akan tetapi setelah diuji oleh Bareskrim Polri, tentunya masyarakat justru akan semakin gaduh ya. Waktu Bareskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik, justru timbul kegaduhan banyak sekali di masyarakat atau di publik. Ini sangat gaduh sekali dan membuat jadi masyarakat bertanya-tanya, keidentikan ini sebenarnya bagaimana identiknya dengan yang mana ijazah tersebut ya, karena tidak disebutkan dan kita tidak tahu bagaimana cara mengujinya, walaupun kita tetap percaya dengan pihak penegak hukum yaitu kepolisian.
Akan tetapi tetap saja masyarakat ini pengen tahu bagaimana sebenarnya identik yang mana, karena tidak disebutkan ini autentik kan gitu ya teman-teman ya. Dari beberapa pakar dan dari beberapa orang yang mengerti tentang hukum, apalagi seperti Pak Susno Duaji, seperti yang lain-lain ya, mereka bilang kalau mau transparan harusnya diuji dan harusnya itu di pengadilan agar masalah ijazah tersebut terbukti asli atau palsunya itu yang berhak dan yang berwenang itu bukan kepolisian, akan tetapi yang berhak adalah pengadilan, yaitu TUN ya, Tata Usaha Negara. Dan sangat bagus sekali masukan dari Pak Susno Duaji sebenarnya ya teman-teman ya.